Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberikan kenikmatannya itu nikmat sehat sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan kita seperti biasa. Walaupun di tengah-tengah kita masih diberlakukan lockdown ya, yang artinya kita masih dibatasi dan harus di rumah ya, melakukan sesuatu semuanya di rumah. Baik, Bapak kemarin memberikan tugas pada kalian yaitu membuat makalah tentang bab 1 dan Bapak harapkan itu nanti bisa dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas tentang pengetahuan, kesadaran, dan motivasi dalam menjalankan kelestarian hidup bangsa dan negara. Ya, mungkin kalian sering ya mendengar ya, dan mendapatkan materi tentang kewarganegaraan, terutama Bapak sering bicara berkali-kali kalau kalian itu sudah tidak asing materi yang Bapak berikan berupa pengulangan saja. Ya, baik. Di sini kita bicara tentang kesadaran. Kesadaran itu artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain. Lihat dari faktor sejarahnya yang juga berbeda. Negara kita memang berbeda dengan negara lain. Jadi jangan sekali-kali di sini Bapak Presiden kita juga jangan lupakan sejarah. Baik, kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa. Mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dinamika kehidupan warga negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek merupakan faktor utamanya. Jadi di tengah-tengah kita, ya, Indonesia ya, mengalami banyak berbagai macam perubahan. Apalagi sekarang ya, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi kesadaran kita terhadap kelestarian berbangsa dan bernegara. Paham ya? Kesadaran artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan negara lain. Baik dari sejarah, latar belakang, budaya, itu mempunyai perbedaan. Baik, kita lihat sini. Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini. Jika suatu masyarakat individu tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak mustahil bangsa ini akan mengalami keterpurukan. Terpuruk dibandingkan negara-negara yang lain yang sudah mempersiapkan diri ya, dari gangguan bangsa lain. Dampaknya adalah sangat besar. Kesadaran berbangsa bernegara ini kalau tidak dipupuk oleh seluruh elemen bangsa, baik rakyatnya, baik pemerintahnya, kalau tidak menyadari
bahwa bangsa ini akan rapuh, akan mulai goyah, baik dari segi persatuan, terus kemudian budayanya, sosialnya, ini akan mengalami berbagai macam ancaman dari luar. Jadi kesadaran ini perlu menjadi dasar seluruh kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia. Perlu menyadari apa hak dan kewajibannya. Apa hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar? Semuanya ya. Jadi di sini perlu kita sadari bahwa sikap patriotisme, ya, mencintai bangsa sendiri, hasil karya sendiri, ini sangatlah penting. Ya. Karena inilah yang memperkuat kelestarian berbangsa dan bernegara. Ya, baik. Kesadaran dibedakan antara kesadaran sebagai insan Tuhan, insan sosial, ya, sini maaf salah ya, dan insan politik. Jadi insan Tuhan, insan sosial, dan insan politik. Insan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta? Ini berhubungan dengan keagamaan, keyakinan. Kemudian insan sosial, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Dan insan politik, bagaimana kita menempatkan diri kita untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sini ada yang namanya demokrasi. Kita sebagai warga negara berhak dipilih dan memilih. Ya. Di sini kesadaran sebagai insan Tuhan. Insan sosial dan insan politik. Yaitu yang pertama, mensyukuri dan membina dan memelihara negara Indonesia. Perlu kita syukuri, perlu kita pelihara. Ya. Kalau nggak dipelihara, akan punah nanti. Kemudian, tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, dan kejayaan Indonesia. Kalau kemerdekaan sudah jelas, kemudian kejayaan Indonesia, mudah-mudahan Indonesia berjaya. Ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik. Ya. Geopolitik dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi, sedangkan politik secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan pemerintah, segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan. Ya. Di sini lekat sekali politik itu berhubungan langsung dengan pemerintahan. Ya. Negara yang determinis merupakan negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara determinis dan negara posibilitis.
Apa itu negara determinis? Negara yang determinis merupakan negara yang letak geografisnya mempengaruhi peta politik tersebut. Jadi kehidupan berpolitiknya itu dominan terhadap letak geografis. Kemudian ada negara possibilities merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berbeda. Meskipun mereka saling berdekatan, ya, kemudian biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern dalam aja, seperti ideologi budaya dan militer. Ini bentuk-bentuk negara yang tertutup, tidak terpengaruh oleh negara lain. Ya. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peranan geopolitik itu sendiri yang disebutkan sebagai berikut. Kalian bisa lihat sini, ya. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi dalam negara tersebut. Kemudian menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintah dengan situasi dan kondisi alam. Selanjutnya menentukan bentuk corak politik luar dan dalam negeri. Selanjutnya menggaris pokok GBHN misalnya pembangunan. Yang untuk selanjutnya berusaha meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisasi dan teori geopolitiknya. Itu peranan dari geopolitik. Ya. Kita bicara tentang geopolitik. Berhubungan langsung dengan apa itu yang namanya wawasan Nusantara. Di sini kita lihat banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara diusulkan menjadi TAP MPR dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai berikut. Kalian lihat, cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Ya, wawasan Nusantara adalah kalau kita pahami, ya, untuk mencapai tujuan nasional. Jadi bagaimana cara pandang suatu bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia, bagaimana untuk mencapai suatu tujuan nasional. Ya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir dan bersikap bertindak secara utuh menyeluruh dan kepentingan bangsa dan negara. Ya, jadi warga negara
masyarakat, aparatur negara harus bersinergi, berpikir, bersikap, bertindak secara utuh, menyeluruh demi kepentingan bangsa. Kalau di sini masih terkotak-kotak atau terpecah karena politik, berebut kursi, negara ini akan mengalami kemunduran. Bisa yang namanya disintegrasi. Kemudian ada banyak konflik. Nah, konflik-konflik ini dipengaruhi oleh kepentingan politik atau suhu politik. Ya, selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa terhadap kepentingan bersama. Jika wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama. Paham kalian? Di sini, ya, komponen atau elemen pembentuk kesepakatan bersama, dulu kita pernah bersepakat, para pejuang kita ingin merdeka. Tapi setelah negara ini merdeka, tanggal 17 Agustus 1945, banyak rongrongan dan banyak pemberontakan yang intinya melanggar kesepakatan bersama. Punya kepentingan berbeda. Nah, ini yang sangat memperhatikan nanti. Jadi, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia yang dulu bersepakat mengikrarkan sama-sama Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa satu, bertumpah darah satu. Tapi pas ketika mengalami perubahan, setelah negara Indonesia merdeka, masih banyak rongrongan-rongrongan dari para pejuang atau pembentuk bangsa. Di sinilah lebih baik kita merebut daripada kita lebih mudah merebut, lebih sulit untuk mempertahankan. Lebih sulit mengisi kemerdekaan ini. Karena banyak rongrongan. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut berupa yang pertama, kalian perlu ingat kepentingan yang sama. Apa itu kepentingan yang sama? Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa ini adalah menghadapi penjajah secara fisik, secara politik. Ada yang berjuang lewat politik, ada yang berjuang lewat fisik, ada yang berjuang mensuplai, penyemangat. Yang kedua adalah keadilan. Ya. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil. Jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Ini harus tercipta masyarakat yang adil. Adil dalam arti bukan semuanya dibagi rata, ya,
sesuai dengan kebutuhan. Mana yang harus diutamakan? Wilayah mana yang harus diutamakan dulu? Jadi di sini adalah bukan adil sama rata. Ya. Misalnya ada satu wilayah terkena bencana alam. Nah, kita harus memberikan bantuan, mengutamakan yang terkena bencana alam. Nah, memang kebutuhannya adalah darurat. Kemudian yang ketiga adalah tentang kejujuran. Keberanian berpikir, berkata dan bertindak sesuai realita. Serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit atau kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara harus dilakukan. Ini untuk kepentingan halayak atau masyarakat luas. Satu sisi begini seperti kita menghadapi ancaman separatisme di Papua mungkin. Ada sebagian warga atau masyarakat Papua yang menginginkan kemerdekaan. Tapi ada sebagian pula yang ingin atau yang berjuang tetap menjadi negara atau negara kesatuan NKRI. Ini artinya ada salah satu pihak yang ingin merondong. Nah, pihak ini adalah yang harus kita cegah atau kita pangkas. Kenapa? Demi keutuhan bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, solidaritas diperlukan kerjasama maupun memberi dan berkorban bagi orang tanpa meninggalkan diri dan karakter budaya masing-masing. Jadi tercipta sikap solidaritas, kerjasama, dan berkorban bagi orang lain. Kemudian yang kelima, kerjasama adanya koordinasi saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerjasama kelompok, baik kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Jadi di sini saling menghormati yang kecil maupun yang besar sehingga bersinergi, bekerja sama sehingga apa tujuan kawasan Nusantara itu akan tercapai. Apa itu tujuan wawasan Nusantara? Ada yang tahu? Bisa kita lihat sini. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme. Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Jadi bukan artinya kita demi kepentingan negara, demi kepentingan nasional, kita melupakan kepentingan daerah. Karena daerah itu juga bagian dari wilayah nasional. Di sini kita bukan meninggalkan atau tidak menghargai, tidak memenuhi, ini akan kita tetap ya menghargai, memenuhi tanpa bertentangan dengan kepentingan nasional.
Nah, di sini. Apa fungsi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini fungsinya ya. Ini adalah fungsinya untuk memotivasi ya, kelestarian kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, baik, kita lihat sini. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional, sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai-nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat. Apa itu maksudnya? Jadi wawasan Nusantara ini harus menjiwai seluruh elemen atau instrumen, pranata atau peraturan yang ada di daerah atau tradisional. Harus menjiwai. Sehingga menciptakan masyarakat yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Ya. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia, sadar, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan dari implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Dengan demikian, NKRI dan wawasan Nusantara merupakan suatu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional. Ya, bangsa Indonesia, kalau kita perhatikan, kalau kita rasakan sekarang sedang mengalami cobaan yang sangat besar, yaitu adanya wabah nasional COVID-19, virus yang kecil dan mematikan yang menjalar ke seluruh provinsi, yang menguras dan perhatian pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Nah, di sini kita harus bersatu padu. Ya, satu contoh. Kalau negara atau warga negara yang tidak open atau tidak peduli tentang kasus ini, berarti di mana kesadarannya sebagai bangsa, sebagai negara. Kalau pemerintah jelas ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, negara melindungi seluruh atau segenap bangsa Indonesia. Itu udah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib melindungi. Nah, kemudian bagaimana kerjasama warga negara
dengan pemerintah. Ini harus bersinergi, harus bekerja sama supaya tercapai tujuan nasional, tercapai tujuan untuk memberantas penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kalian bisa menyerap intisari dari makna dan tujuan, pengetahuan, kesadaran, dan motivasi demi kelestarian bangsa dan negara. Kalian sebagai anak muda, sebagai tenaga medis, atau sebagai calon tenaga profesional di bidang kesehatan, tentunya kalian adalah ujung tombak. Ujung tombak di mana kalian paling terdepan menghadapi permasalahan wabah ini. Atau nanti wabah-wabah selanjutnya atau wabah yang lain. Kalianlah sebagai pejuang-pejuang kesehatan. Bagaimana kita termotivasi? Bagaimana kita sadar? Bukan karena kita hanya semata-mata tenaga kesehatan, tapi semua elemen bangsa harus turut bekerja sama demi tercapai tujuan nasional. Ya, baik. Terima kasih untuk perhatian dan waktu kalian di rumah. Mudah-mudahan kalian masih bisa diberikan kesehatan, jaga kalian dan keluarga kalian tetap di rumah, ikut anjuran pemerintah. Ya, kalau keluar seperlunya saja. Jangan terlalu takut juga. Tetap kita melaksanakan anjuran yang telah ditentukan pemerintah guna untuk membatasi. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini, kalian bisa menyimpulkan apa yang menjadi motivasi kalian untuk melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau mungkin minggu pertemuan kali ini tidak ada tugas ya. Soalnya kemarin bab 1 ya, kalau yang sekarang cukup kalian pahami ya. Resapi ya, bagaimana pengetahuan kesadaran kalian dalam melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.